Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Setelah Yesus wafat disalib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Thomas yang peragu, kita telah menyebutnya dan semua keturunan spiritualnya selama berabad-abad, karena Thomas hidup dengan pepatah melihat adalah percaya, dan karena Thomas mencari tanda-tanda nyata tertentu untuk menopang keyakinannya. Saudara-saudari, saat kita merenungkan kisah Thomas setelah kebangkitan Tuhan Yesus, pernahkah kita menyadari bahwa Thomas tidak pernah meragukan Tuhan yang bangkit? Thomas hanya meragukan firman dan kesaksian umat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus yang bangkit hadir seminggu kemudian, Thomas dipenuhi dengan iman berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam kisah Injil Yohanes minggu ini, bukan Kristus yang membuat Thomas tidak percaya, tetapi murid-murid Kristus yang sedang berkumpul di ruang atas. Thomas sama sekali tidak menganggap teman-temannya sebagai komunitas yang kredibel. Saudara-saudari, apa yang kita ketahui tentang Thomas? Sebenarnya hanya sedikit informasi yang berharga dari para penulis Injil sinoptik, kecuali bahwa Thomas dipilih oleh Yesus untuk dihitung di antara 12 rasul. Hanya Injil Yohanes yang memuat beberapa sketsa tentang Thomas. Kisah Thomas setelah kebangkitan menjadi lebih dapat dipahami mengingat insiden-insiden lain yang telah dilestarikan oleh Yohanes. Pemanggilan pertama Thomas ada di Injil Yohanes bab 11. Lazarus telah meninggal.
Yesus telah dipanggil dan meskipun ia menunda perjalanannya kembali ke wilayah Yudea, jelaslah bagi murid-muridnya bahwa Yesus bermaksud pergi ke Betania, ke makam tempat Lazarus dikuburkan. Beberapa murid berpikir perjalanan benar-benar berbahaya dalam keadaan seperti itu, karena para pemimpin Yahudi pada saat itu sedang mencari kesempatan untuk membunuh Yesus. Thomaslah yang menyadari bahwa Yesus telah memutuskan untuk pergi ke teman-temannya. Adalah Thomas yang berkata kepada yang lain, "Mari kita pergi untuk mati bersamanya." Thomas yang tak kenal takut, kita bisa menyebutnya Thomas yang setia, Thomas yang mencintai. Thomas bersedia untuk berdiri di sisi Yesus bahkan sampai mati. Dia mendesak yang lain untuk mengarahkan wajah mereka juga ke Yerusalem. Saudara-saudari, beberapa pasal kemudian Yohanes mencatat doa Yesus pada perjamuan terakhir. Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya untuk Paskahnya melalui penderitaan menuju kemuliaan, tetapi hanya dengan cara terselubung. Bahasa Yesus adalah salah satu teka-teki. Hampir mungkin untuk melihat Thomas dengan alis berkerut, mencoba mengikuti implikasi dari semua yang Yesus katakan dan akhirnya berkata, "Kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Bagaimana mungkin kami tahu jalannya?" Thomas tidak sendirian tentunya. Yang lain pasti juga sama bingungnya. Tapi mungkin mereka takut untuk menunjukkan ketidaktahuan mereka. Bahkan mungkin takut untuk menarik perhatian pada diri mereka sendiri. Saudara-saudari, beberapa menit sebelumnya Petrus telah menyatakan kesetiaannya kepada Yesus sampai mati. Thomas tidak bisa mengikuti Yesus kecuali dia tahu di mana dan bagaimana. Thomas yang lugas kita bisa memanggilnya, atau Thomas sederhana, atau bagaimana dengan sebutan Thomas yang langsung dan realistis, bahkan Thomas sang pengikut sang jalan. Kedua kisah ini menjadi latar belakang bagi kisah kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit di tengah-tengah para murid. Tuhan datang kepada Thomas yang ketika itu Thomas keluar. Para murid berkumpul dalam ketakutan di balik pintu yang terkunci. Yesus muncul dan memenuhi mereka dengan sukacita. Tuhan Yesus menganugerahkan misi kepada mereka dan memberi mereka rohnya sendiri untuk melanjutkan pekerjaan penyelamatannya. Yesus membuat kehadiran dan kuasanya diketahui oleh sahabat-sahabat terdekatnya dan menawarkan mereka karunia roh demi kerajaan surga. Setidaknya itulah yang dikatakan kitab suci kepada kita. Namun Thomas tidak hadir. Dia baru saja keluar sebentar. Mungkin Thomas sedang berbelanja bahan makanan. Thomas kembali dan para murid lainnya mengatakan kepadanya bahwa mereka telah melihat Tuhan Yesus. Tetapi bagi Thomas ada sesuatu yang tidak benar. Jika mereka telah melihat Tuhan Yesus, mengapa mereka masih terkunci rapat di ruangan itu? Jika mereka dipenuhi dengan kegembiraan seperti itu, mengapa dia tidak bisa membacanya di wajah mereka? Jika mereka telah diberdayakan oleh Roh Allah untuk menyelesaikan pekerjaan Kristus di bumi, seperti yang kita ucapkan dalam doa syukur agung, lalu tunggu apa lagi? Mereka tentunya akan sangat bersemangat, sehingga Thomas akan melihat perubahan di mata mereka. Thomas berkata kepada para murid lainnya, "Sekali-kali aku tidak akan percaya." Thomas orang yang sederhana, setia, penuh kasih, lugas, membumi, langsung, yang tidak mengerti tetapi ingin dan rindu mengikuti Yesus. Tetapi Thomas perlu mengetahui jalannya. Thomas tidak meragukan Tuhan Yesus. Thomas meragukan perkataan teman-temannya. Thomas merasa sangat tidak mungkin bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Namun dia dikelilingi oleh sekelompok saksi yang dianggap tidak dapat dipercaya. Saudara-saudari, ada pepatah kuno di gereja timur. Jika kamu ingin tahu apakah Yesus benar-benar bangkit, lihatlah di sekeliling kamu wajah-wajah pada malam Paskah. Thomas tidak bisa membaca kehadiran yang bangkit di wajah teman-temannya. Apa yang akan dia baca di wajah kita? Apa yang kita baca di wajah satu sama lain? Pertanyaan ini ada hubungannya dengan keberhasilan akhir dari evangelisasi baru. Kita harus terlihat seperti komunitas yang kredibel, sebuah komunitas yang telah melihat Tuhan dan diubah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah
adalah kebenaran, sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.